Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman kelas 9 yang saya cintai dan saya doakan semoga kita semua senantiasa terhindar dari wabah dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video kemarin. Video kemarin kita sudah bahas tentang materi-materi pokok yang akan kita pelajari pada semester pertama di tahun pelajaran 2020-2021. Maka di video yang kedua ini saya akan langsung masuk ke materi yang pertama yang akan membahas ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ya, mungkin pada video kali ini kita tidak akan bahas semua ayatnya, kita akan ambil sebagian, ya. Kita akan ambil poin pentingnya. Baik, untuk yang pertama, silakan kalian buka buku paketnya pada halaman 137. Di situ ada Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nah, dalam hidup kita pasti punya angan-angan, punya cita-cita. Dulu waktu kita kecil, kita SD, seringkali bapak ibu guru kita yang menyuruh kita maju depan kelas, kemudian kita disuruh menyampaikan cita-cita kita, dan kita ya ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi insinyur, ada yang ingin jadi pilot lah, macam-macam lah, ya. Cuma kadang seiring berjalannya waktu, ketika kita melihat kondisi kita lihat kanan kiri, biasanya ada salah satu di antara kita yang mungkin waktu kecil punya cita-cita jadi dokter. Ketika kemudian melihat kondisi ekonomi orang tuanya, kok kayaknya tidak mampu ya. Orang tua kita kayaknya tidak mampu untuk menyekolahkan kita sampai tinggi dokter, apalagi untuk kuliah dokter kan katanya mahal, sampai ratusan juta. Kemudian ketika kita melihat hal semacam itu, semangat kita ya luntur, kita minder dengan keadaan kita. Nah, maka hal semacam itu harus kita hindari. Kita jangan pernah putus asa, kita jangan pernah minder dengan kondisi kita. Ya, harus yakin, harus tetap optimis bahwa kita bisa meraih cita-cita kita. Nah, dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 juga disampaikan, ada poin penting yang akan saya garis bawahi, yaitu la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya angan-angan, maka kita harus punya keyakinan. Karena keyakinan itu menjadi poin dasar penting ketika kita mau meraih kesuksesan. Ketika dari awal kita sudah tidak yakin, maka jalan kita juga akan sulit. Tapi ketika dari awal kita sudah yakin, saya bisa. Nah, nanti akan ada jalannya. Allah akan menentukan jalannya. Allah akan menolong kita. Ya, nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Yakin saja, terus melangkah, berusaha dengan baik. Ya, jangan pernah luntur cita-cita kita. Kalau dari awal kita sudah punya cita-cita, pengen jadi dokter, pengen jadi guru dan lain sebagainya, terus kejar itu, kita raih. Gak usah tengok kanan kiri kemudian yang membuat kita minder, kata orang inilah dan itulah, gak usah. Ya, kita harus punya keyakinan bahwa Allah akan menolong kita. Anna inda doni abdi bi, Allah itu tergantung prasangka hamba-hambanya. Ketika kita yakin, kita husnudzon bahwa Allah akan mengabulkan cita-cita kita, Allah akan menolong kita untuk meraih cita-cita kita, maka insya Allah Allah akan menolongnya. Ini penting, ya, menumbuhkan keyakinan dalam hati kita, semangat untuk meraih cita-cita kita itu penting. Jangan biarkan ya kata-kata orang dari sana, dari ini yang kemudian membuat kita minder. Ah, kamu mah tidak mungkin ya. Itu kadang ada semacam itu, tapi kita nggak usah pikirin ya. Harus kita yakin terus, belajar. Yang penting kalau tugas kita sebagai seorang pelajar, kita harus belajar semaksimal mungkin. Pengen jadi dokter mungkin secara ekonomi tidak bisa mampu lah. Tapi ketika kita punya semangat, kita terus belajar, Allah menentukan jalannya lewat beasiswa. Kan mungkin saja terjadi. Ya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah berkehendak, maka bisa saja kun fayakun. Jadi maka jadilah. Mudah, sangat mudah bagi Allah. Ya, banyak contohnya. Saya mengenal banyak orang ya. Ada orang yang berasal dari lingkungan keluarga yang ampun secara ekonomi tidak mampu, tapi dia punya cita-cita tinggi dan akhirnya buktinya
beliau sudah S2. Kemudian bahkan mampu mendirikan sekolah yang muridnya sampai ribuan. Saya kenal dengan salah satu murid istri saya itu, dia tidak pernah pesantren sama sekali, tapi dia punya cita-cita mulia, dia pengen mendirikan TPQ dan akhirnya dia mampu mendirikan TPQ. Sekarang santrinya sudah ada 50-an. Karena apa? Punya keyakinan optimis. Yakin saya mampu, maka Allah yang akan menolong. Ya. Maka pesan dari saya pada video ini, terus semangat, jangan pernah berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita punya keyakinan selalu husnudon berbaik sangat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Mungkin jalan itu tanpa kita duga sama sekali, tidak pernah terpikirkan, tak pernah terbayangkan sama sekali sama kita, tapi Allah akan menunjukkan jalannya. Maka pesan saya sekali lagi, tetap semangat, tetap optimis, yakin bahwa kita bisa dan kita mampu untuk meraih cita-cita kita. Ya, saya doakan mudah-mudahan kita semua, anak-anakku kelas 9, yang mulai dari 9A sampai 9C, ke depan akan jadi orang sukses semua. Amin, amin ya robbal alamin. Itu saja video singkat dari saya, mudah-mudahan sedikit ya bisa mengobati kerinduan kita untuk belajar bareng bersama. Ya, nanti untuk tugas akan Pak Guru kirimkan biasa lewat blog. Ya, silakan nanti kerjakan tugasnya dengan baik di kertas folio. Itu saja. Khairul kalam, billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.